Saking besarnya yang namanya perang Tabuk. Akhirnya apa? Nabi umumkan pembukaan Baitul Mal. Nah, disinilah Bapak dengar pernah cerita Umar mensedekahkan setengah hartanya di perang ini. Ya, yang paling besar siapa Pak? Yang paling besar? Paling besar Utsman sebenarnya. Cuman persentasenya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan semua hartanya hampir 2000 dinar. Kalau Utsman lebih dahsyat lagi karena Utsman saat itu lagi banyak-banyaknya harta amanah. Ya. Akhirnya apa? Kita butuh kendaraan, tapi kita kurang armada. Nabi buka yang namanya keran kanal sedekah untuk persiapan Tabuk. Wah, banyak yang bersedekah. Ada yang bersedekah banyak sampai 400 unta. Banyak Bang. Ada yang sampai 200 uqiyah, ada yang coba bawa berapa 4 mut dibawa. Ini Nabi, kami korbankan harta untuk perjuangan Islam. Nabi buka kanal besar-besar. Ya, bahkan nggak apa-apa. Nabi sempat galau, aduh nanti saya memberatkan orang-orang yang susah khawatirnya kan. Tapi akhirnya turun surat At-Taubah ayat 92. Allah kasih lisensi, nggak apa-apa. Engkau satukan aja kekuatan mereka kebersamaan untuk kebaikan Islam. Ya, walaupun sebelumnya habis dapat ghanimah juga di Hunain kan. Makanya turun satu ayat yang mengatakan boleh ya Rasulullah engkau mengutip pengorbanan mereka untuk menambah kendaraan armada kamu untuk dalam perhelatan perang besar. Di surat At-Taubah ayat 92. Apa kata Allah? Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, ya, tidak ada dosa orang yang datang kepadamu ya supaya kamu memberi mereka kendaraan. Orang miskin aja daftar, saya mau ikut Nabi tapi saya nggak punya kendaraan berangkat. Sampai orang miskin gitu, kami nggak punya apa-apa, cuma punya badan, mau ikut. Tapi kata Nabi, ini perjalanan berat, masing-masing harus punya kendaraan. Sampai Allah bilang begitu. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Enggak apa-apa, kau katakan sama mereka, aku tak punya sesuatu untuk membawa kalian ke sana. Sampai ternyata kata Allah apa? Tawallau, mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Tapi orang-orang miskin nangis keluar air mata. Kenapa? Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kami pengen ikut tapi kami enggak punya kendaraan. Nangis mereka. Coba, dia daftar ke Nabi ingin ikut jihad dengan kemiskinannya, nggak bisa ikut, nangis Pak. Kalau kita lain disuruh jihad nangis-nangis tak mau ikut. Orang miskin di perang Tabuk tuh begitu Pak. Ya, nah akhirnya dilakukanlah mulai namanya at-tafaqud, ya, penerimaan. Berapa banyak? Utsman bin Affan sudah siapkan 200 onta, mohon maaf bukan 400, 200 penuh dengan barang-barang di dalam untanya senilai 200 uqiyah. Ya, 200 uqiyah. Berapa satu uqiyah kalau saya tidak salah waktu itu? Lupa saya. Kalau nggak salah sih 20 juta. Disiapkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Setelah itu masuk lagi dagangannya Utsman, ditambah lagi 100 ekor unta dengan barang-barang diangkutnya. Berapa lagi? Tambah lagi oleh Utsman 1000 dinar ditaruh di kamar Rasulullah. Dia suruh anak buahnya kasih 1000 dinar, letakkan di kamar Rasulullah biar beliau ambil ini jadi persiapan perang. 1000 dinar Bang. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam kehidupan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian hadirin hadirat jamaah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita terus menapaki jejak perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki fase-fase akhir. Kemarin kita sudah bahas yang namanya Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah itu di akhir-akhir tahun ke-8 Hijriah sampai masuk ke 9 Hijriah, Rasulullah itu melakukan namanya umrah qadha ya. Sebelum pulang ke Madinah dari Fathul Mekah, umrah qadha untuk membayar umrah yang tertahan di kejadian Hudaybiyah waktu itu. Jadi ibaratnya umrah qadha, barulah Rasulullah dan para sahabat pulang kembali ke Madinah ya. Nah, setelah sampai ke Madinah, karena setelah kemenangan tentu akan banyak utusan-utusan dari negara-negara lain untuk bersekutu dengan kaum muslimin. Makanya Nabi di Madinah itu banyak melakukan penerimaan utusan ya. Jadi istiqbalul qudum minal qabail. Nabi bikin ya, karena sudah Mekah sudah dimenangkan oleh orang-orang Islam, orang-orang Madinah, maka banyak kabilah-kabilah yang tadinya takut mendukung semua datang ke sana. Kemudian ada juga kabilah-kabilah yang tetap dalam keadaan agamanya, kekafirannya, namun di bawah kekuasaan Islam membayar yang namanya jizyah. Ya, jizyah itu sebagai sedekah perlindungan. Jadi seperti pajak karena dia tidak ikut dengan agama Islam tetapi berlindung di bawah suaka kekuasaan Islam. Nah, di Madinah itu Nabi mengirim sahabat-sahabat terbaiknya untuk menaklukkan beberapa tempat. Ada yang tempat datang, ya, ada yang polanya mereka perang akhirnya ditaklukkan, ya dengan mudah saja. Ada juga yang ke sana banyak lebih kepada sastra, maka itu seperti bersaing dengan syair, dengan pantun-pantun, dan dikirimkanlah oleh Nabi orang-orang yang terbaik. Hasan ibn Thabit, penyairnya Rasulullah ya, penyairnya Rasulullah, dia melakukan perlawanan pantun, siapa yang menang akhirnya itulah yang menguasai. Selama di Madinah itulah yang Rasulullah lakukan ya, ke kabilah-kabilah, memperluas kekuasaan Islam dengan cara dialogis. Kalau yang bisa dialog, kalau yang tidak bisa, yang melawan, masih ngeyel, harus diperangi, dan banyak yang sudah akhirnya ditundukkan ya. Jadi banyak ya, itu terjadinya di tahun ke-9 Hijriah. Ya, apa saja, ada yang diutus Bani Tamim. Di Bani Tamim itu orator dengan pantun, akhirnya kalah dengan Hasan bin Sabit. Ada satuan pasukan dikirim ke Qutbah bin Amir, ada perkampungan namanya Khos'am di daerah Turba, dikirim ke sana ya, 20 prajurit ditambah 10 pasukan berkuda, masing-masing pihak ada yang perang, akhirnya Qutbah bin Amir bisa dikuasai lagi. Ada juga yang dikirim ke Bani Kilab, Rabiul Awal 9 Hijriah ya, diajak masuk Islam, mereka menolak, bahkan serangan mereka lakukan, akhirnya terjadi perang lagi, dimenangkan, ditaklukkan lagi. Itulah yang dilakukan Nabi selama fase Madinah sepulang dari Fathul Mekah. Nah, kemudian ya, apa kejadian yang besar terjadi setelah itu ya, adalah perang terakhirnya Rasulullah. Tahu Pak apa perang terakhirnya Rasulullah? Ada yang pernah dengar? Perang Tabuk ya. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang sejarah ini perang yang sangat genting. Karena lawannya siapa? Romawi. Nah, perang Tabuk ini ngeri Pak. Pasukannya ke Heraklius ya.
Heraklius itu kalau kita bilang Hercules ya, pasukannya Heraklius ya, dia adalah seorang ahlul Injil ya, termasuk yang punya banyak kekuasaan. Bahkan di Yaman itu banyak raja-raja itu di bawah kekuasaan Heraklius ya, besar sekali. Nah inilah termasuk perang yang terakhir. Jadi kalau disebut dengan perang Tabuk adalah Ghazwatut Tabuk ya, Yaumal Furqan adalah hari di mana hak dan batil betul-betul bertemu dan dizahirkan oleh Allah, menanglah yang disebut dengan Al-Haq ya. Sampai-sampai perkara ini ditulis oleh Allah langsung dalam Al-Quran di surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu artinya kan Romawi ya, alif lam mim ghulibatir rum ya. Kemudian Allah katakan apa? Telah dikalahkanlah bangsa Romawi. Nah, perang Tabuk ini awalnya dari mana ya? Pertama begini, waktu itu ketika kaum muslimin menang, masih ada kabilah-kabilah Arab ini yang belum istislam, belum berserah diri, ngeyel, namanya Bani Ghassan. Bani Ghassan. Bani Ghassan ini melakukan pergerakan siap untuk menyerang kota Madinah. Bergabung pula infonya dengan orang-orang puak-puak munafik. Gabunglah orang ini. Nah, sehingga pihak dari Romawi melihat kekuatan Islam makin besar, dia pun buat pergerakan. Kalau dibiarkan Muhammad ini makin besar, lama-lama kekuasaannya makin meluas. Maka akhirnya Heraklius dengan antek-anteknya memprospek Bani Ghassan yang mereka tahu ini adalah salah satu titik-titik perlawanan terhadap orang Islam. Jadi diprospek oleh dia. Nah, Heraklius dari Romawi kirim kader-kadernya ke jazirah-jazirah Arab untuk memprospek mana yang bisa kita ambil jadi koalisi melawan kaum muslimin, diprospek. Kemudian orang-orang Madinah yang munafik juga ikut bergabung dengan barisan ini lagi dan lagi. Ya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal sehingga Rasulullah mendapatkan informasi bahwasanya kekuasaan Romawi mulai meringsek ke jazirah Arab. Dari Romawi mulai masuk. Ya. Sehingga apa? Malam-malam hari itu terasa mencekam. Bahkan pernah ada di antaranya Umar bin Khattab tertidur sampai terbangun tiba-tiba dia bilang, apakah orang-orang Ghassan sudah datang? Saking fobianya saat itu. Ya, setiap hari semakin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan sebenarnya permusuhan dengan mereka ini kan ketika Haris bin Umair pernah dibunuh di tangan Surahbil bin Amr al-Ghassani, pemimpin Ghassan itu. Ya, dari itu awalnya. Ya, kemudian Nabi mengirimkan pasukan dari Zaid bin Harithah bertempur dengan di perang Mu'tah dan yang lain-lain, kan sempat bertemu dengan Romawi juga di awal di perang Mu'tah ya, dengan Kaisar Kisra waktu itu kan ya, terjadinya perang Mu'tah. Nah, akhirnya antara informasi Romawi dan Ghassan simpang siur. Ya, bahkan banyak informasi yang masuk ke Madinah saat itu, persiapan pasukan Romawi besar-besaran, Pak. Besar-besaran. Berapa yang mereka siapkan? 30.000 pasukan. Ya, dan itu Romawi, Pak. Mereka perangnya sangat tangguh. Ya. Bahkan yang membuat semakin mencekam kota Madinah karena ada gerakan dari orang-orang Romawi ini, Rasulullah sampai tidak mendatangi istri-istrinya sebulan penuh. Sebulan penuh. Kenapa? Tiap malam berkonsentrasi. Beliau khawatir kalau beliau sedang bersama istrinya tiba-tiba serangan dari Romawi dan Ghassan ini datang. Sehingga para sahabat makin panik. Ya, ini namanya Yaumus Syada'id, hari yang luar biasa ketatnya nih, bahaya. Kenapa? Rasulullah la ya'ti nisa'ihi syahran kamilan. Nabi tidak datangi istrinya selama sebulan penuh. Untuk apa? Standby, berjaga supaya kota Madinah jangan sampai digempur. Karena apa? Romawi adalah kekuatan yang sangat besar.
Jadi setiap orang-orang Madinah ini lagi tidur bangun, apakah ada dengar suara orang-orang Ghassan sudah tiba, orang-orang Romawi sudah datang? Ya, mulai hilang raut wajah ketenangan di kota Madinah, karena nggak main-main Pak Romawi. Waktu itu adalah negara adidaya saat itu, Romawi. Ya, kalau sekarang kan negara adidayanya apa? Mamarika. Kalau dulu adalah Romawi. Ya, nah, itu yang betul-betul dikhawatirkan. Akhirnya dengan rawannya kondisi, ya, apalagi di dalam munafik ini mulai kusak kasak kusuk, ya, padahal mereka sudah lihat sendiri keberhasilan Nabi di segala macam medan dan kekuatan, ya, tapi ketika mereka dengar adanya kasak kusuk dari Romawi dan Ghassan untuk memerangi orang Islam, harapan mereka muncul lagi. Maka mereka bikin pergerakan-pergerakan. Sampai bagaimana mereka memecahkan soliditas orang munafik saat genting-genting itu bikin masjid. Namanya Masjid Dirar. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk menampung fan-fan munafik yang nggak mau sholat bersama Rasulullah. Pura-pura cuma jadi posko. Yang kedua, untuk memecah persatuan kaum muslimin, namanya Masjid Dirar. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pimpinannya sempat mengundang Nabi untuk peresmian dan sholat di situ. Nabi secara zahir dengan kepolosan beliau hampir saja mau hadir. Yang namanya masjid, ternyata Allah buka rahasianya Masjid Dirar yang dibangun orang-orang munafik. Allah kirimkan ayat, Allah tak izinkan Nabi untuk sholat di sana dalam surat At-Taubah. Ya, dibuka. Kenapa? Masjid itu dibangun bukan untuk ketakwaan, tapi ingin pecah kalian. Jadi dibikin masjid tandingan, nanti bikin amalan-amalan yang nggak sesuai dengan Islam. Bahkan di situ akan dibisiki, ya, bisikan-bisikan perpecahan. Nabi hampir datang karena beliau tidak tahu yang gaib kecuali izin Allah. Akhirnya Allah kabarkan melalui Jibril, turunlah ayat yang menghina mereka. La taqum fihi abada, jangan kau berdiri sholat di situ selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa, tidaklah masjid dibangun kecuali atas dasar ketakwaan. Ini masjid bukan atas dasar ketakwaan, tapi ingin menimbulkan perpecahan. Akhirnya Nabi tak datang ke situ, pulang dari Tabuk itu dirobohkan Masjid Dirar. Jadi jangan sampai kita ada kaum muslimin yang misalnya masjid merasa amalannya beda nih mazhabnya, saya mau buka yang mazhab sendiri. Untuk apa? Supaya tandingan. Oh, itu nggak berkah itu, Pak. Nggak berkah. Ya, masjid itu nggak ada patokan mazhab-mazhab, semua boleh. Ya, kita di Baitul Mukminin ini mayoritas mazhab Syafi'i, tapi kalau yang datang mazhab Hambali boleh nggak? Boleh. Mazhab Hanafi boleh, mazhab Maliki boleh. Masjid itu punya semua persatuan, bukan untuk golongan-golongan tertentu. Ya. Nah, akhirnya dapatlah informasi akurat tentang persiapan pasukan Romawi gabungan koalisi bersama dengan pasukan Ghassan. Bahkan Rasulullah dapat info dari Hudzaifah ibn Yaman, intelijen beliau, bahwasanya Heraklius sudah menyiapkan pasukan sampai totalnya 40.000 prajurit yang dipimpin ketua-ketua jagoan perangnya Romawi. Bahkan ada kabilah-kabilah Arab yang akhirnya gabung koalisi. Kabilah Ghassan, Lahem, Juzam, ya. Juga kabilah Arab yang afiliasinya Nasrani, termasuk di titik-titik Yaman. Ya. Bapak-bapak kalau mau tahu, di Yaman itu dulu banyak kabilah-kabilah Arab, bangsanya Arab, tapi dia Nasrani. Salah satunya Abrahah, Pak. Abrahah itu kan Nasrani, Pak. Bapak tahu Abrahah itu tentara gajah dari mana dia jalan? Dari Son'a, Yaman. Nah, selama ini kan dengan Abrahah kan, tapi kita nggak tahu asal usulnya. Dia itu anak buahnya Kaisar Kisra. Kalau diliniarkan, ketuanya Heraklius. Dan kalau tahu kenapa Abraha itu datang mau hancurkan Ka'bah, itu kan gara-gara dia punya gereja besar, dihinakan oleh orang Arab yang lagi ada di sana, orang Quraisy. Ya.
dihinakan karena dia bikin gereja terbesar di sana, kemudian ditolak oleh orang kaum muslimin, ya. Bahkan saking dihinakan tempat ibadahnya itu, mohon maaf, orang ini pernah buang kotoran dan dibuang di mimbar gerejanya. Dia marah, makanya dia ingin hancurkan Ka'bah. Motivasi yang kedua, orang-orang itu lebih banyak datang ke Mekah karena tertarik dengan magnet Ka'bah. Kata Abraha, bagaimana supaya gereja saya yang dibikin dia tinggi kali, ya, namanya gereja Qalansuah namanya. Qalansuah dalam bahasa Arab itu artinya peci, Pak. Kenapa? Kalau orang lihat gerejanya Abraha dari bawah sampai atas, pecinya lepas, saking apa? Tingginya. Namanya disebut Kanisah Qalansuah, gereja peci. Jadi kalau lihat, wah, sampai copot begini, ya. Sudah dibangun besar-besar, tak banyak orang datang, orang tetap aja ke Mekah lihat Ka'bah. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya tempat ibadah jadi tujuannya orang-orang? Hancurkan yang selama ini jadi magnet, yaitu Ka'bah. Makanya dia bawa gajah, dia mau hancurkan. Yang notabene datang dari arah Yaman, Son'a. Itu di awal-awal. Ya. Nah, kabilah-kabilah Arab Nasrani ini gabung dengan Gosan, gabung dengan Romawi, karena mereka berideologi satu. Romawi juga begitu. Ya, dia Ahlul Injil, ya. Tetapi Ahlul Injil yang menyembunyikan kebenaran. Heraklius itu kan sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu ada di Injil, tapi dia tak kasih tahu pengikutnya, disembunyikan. Kenapa? Heraklius tahu pernah terjadi dalam satu dialognya itu ada dalam Sahih Bukhari. Heraklius, pemimpin Romawi, berdialog dengan Abu Sufyan. Ketika dia tanya, Abu Sufyan, katanya di negeri kamu ada yang ngaku Nabi. Dalam hati dia, aku tahu ciri-ciri Nabi terakhir. Benar tak nabinya itu? Pertama, Zu nasab, dia punya nasab tinggi. Benar. Abu Sufyan itu sudah di depannya. Pertanyaan, kalau dia bohong, langsung penggal kepalanya. Ya, Abu Sufyan tadinya mau bohong karena dia kan belum masuk Islam. Tapi kalau aku bohong, hilang kepala. Terpaksalah jujur. Kemudian Heraklius tahu ciri-cirinya yang mengikuti Nabi kalian itu. Ya, minad du'afa atau minal agniya, dari orang-orang miskin atau orang kaya. Di Injil sudah tahu yang mengikuti Nabi adalah orang-orang miskin. Dijawab sama Abu Sufyan, orang-orang miskin. Ya, kaumnya itu yazidu wala yanqusu. Kaumnya itu setiap hari tambah atau makin kurang. Kata Abu Sufyan, bal yazid, nambah terus. Betul, pengikut Nabi ini di Injil akan terus nambah. Apakah dia keturunan raja-raja? Ternyata bukan. Semua jawaban Heraklius sesuai dengan ilmu keinjilan yang diketahui Heraklius. Akhirnya dia bilang, kalaulah betul itu ada, nanti kekuasaan saya di bawah kaki dia. Tapi habis itu, makanya coba Bapak lihat di ulasan para ulama. Ada juga yang berpendapat Heraklius akhirnya masuk Islam. Ada pendapat. Tapi pendapat ini lemah karena adanya bukti perang Tabuk ini. Kalau dia sudah masuk Islam, nggak akan ada perang Tabuk. Ya. Walaupun waktu itu suratnya Rasulullah disimpan oleh Heraklius, dikasih ke ajudannya, ditaruh di sebuah peti emas, dijaga. Lain sama Kisra. Kalau Kisra di Mesir dikasih surat oleh Nabi, dikoyak-koyak, dihina. Ya, makanya Nabi doakan, mazzakallah, mudah-mudahan Allah mengoyakkan kekuasaan dia. Nah, itu doa Nabi. Kerajaan Kisra akhirnya apa? Kudeta dari anaknya sendiri, ya, dari anaknya sendiri dia dibunuh. Anaknya mau berkuasa, nggak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan, nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan berpolitik, nggak punya ilmu agama yang baik, ingin jadi berkuasa. Maka Nabi dapat info, Raja Kisra sudah mati, dikudeta oleh keluarganya sendiri. Nah, sekarang anak perempuannya akan mau mengambil tahta kerajaan. Baru Nabi bersabda, lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat perempuan menjadi pemimpinnya. Maksudnya apa? Perempuan yang tidak mampu seperti anaknya Kisra untuk menjadi pemimpin Kisra, apalagi curang dengan kudeta. Itulah hadis tentang tak boleh pemimpin perempuan di Kisra.
Sekarang hadisnya dipakai di pilkada. Untuk apa? Menjatuhkan lawan yang tidak satu arah. Padahal hadisnya tentang Kisra. Ya, tentang pemimpin wanita nggak boleh pakainya hadis Kisra. Padahal hadis Kisra itu khusus ceritanya, beda. Ya, nah itu. Heraklius ini pucuk tertinggi dari semuanya. Kisra itu di bawahnya Heraklius. Abraha anak buahnya Heraklius, coba. Anak buahnya. Ya, jadi Abraha itu seperti itu. Nah, akhirnya Rasulullah memandang begini. Kalau beliau menghindari tekanan Romawi yang mulai meringsek dan rawan ini, akhirnya makin lama makin dijarahlah lokasi-lokasi kabilah Arab. Ya, dan ini sangat tidak menguntungkan kemiliteran. Pamornya jatuh. Kenapa? Wah, orang Islam sudah makin terdesak, dia takut. Habislah sama Romawi. Nah, sementara Romawi bisa kapan saja menyerang dengan kekuatan adidayanya. Akhirnya Rasulullah menyadari itu, beliau memutuskan untuk kita berangkat mendatangi gerakan yang mau perangi kita. Nah, itu hebatnya. Ya, akhirnya Nabi umumkan untuk melakukan persiapan. Beliau ambil sikap bulat, beliau umumkan para sahabat untuk bersiap-siap berperang kita yang datang ke Romawi. Ya, beliau utus kabilah ke beberapa kabilah Arab yang masih koalisi sekutu dengan kita, yang mau bergabung, dan jarang sekali ya Nabi mengumumkan secara langsung keinginan terjun ke suatu peperangan, dan ternyata ini adalah perang terakhir beliau. Gak ada lagi setelah ini. Kalau khalifah-khalifah setelah Nabi mungkin ada, tapi Nabi ini yang terakhir. Ya, keadaannya begini waktu itu. Amunisi susah mau melawan Romawi. Kemudian yang kedua, jumlah pasukannya Nabi butuh semua laki-laki, gak boleh ada yang tinggal, kecuali veteran perang sebelumnya yang cacat atau orang-orang munafik. Ada sekitar 90 orang yang dia orang-orang munafik, gak ikut dia perang Tabuk, gak sanggup dia. Karena berat perangnya, 50 hari Pak perangnya. Hampir 2 bulan. Ya. Serang mundur Romawi Pak, 50 hari. Walaupun ada kisahnya, pernah saya ceritakan tentang Riyadhus Shalihin, Ka'ab bin Malik gak ikut bersama 3 orang. Ya, Ka'ab bin Malik ada dengan 2 temannya. Dia, nah karena apa saat itu musim panas waktu diumumkan, berat kan, jauh. Yang kedua, musim panen kurma. Kalau ditinggal panen raya tak jadi. Maka lebih enak apa? Ya stay di Madinah. Ya udah, kami perwakilan gak ikut. Tapi Nabi butuh banyak armada. Yang beliau utus cuma Ali bin Abi Thalib, gak usah ikut ke Madinah. Tapi saking panggilannya, ketika berangkat nyusul Ali Pak, nyusul dari Madinah. Aku gak mau ketika Rasulullah dan orang-orang Islam sedang butuh ya min quwwatir rijal, kekuatan para lelaki, aku malah ada di kampung. Karena yang cuma stay orang tua, veteran, dan orang-orang munafik yang gak mau ikut. Alasan sakit lah, apalah, bohong lah. Padahal Allah buka semuanya. Nah itu, saking besarnya yang namanya perang Tabuk. Akhirnya apa? Nabi umumkan pembukaan Baitul Mal. Nah disinilah Bapak dengar pernah cerita, Umar mensedekahkan setengah hartanya di perang ini. Ya. Yang paling besar siapa Pak? Yang paling besar? Paling besar Utsman sebenarnya. Cuman persentasenya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan semua hartanya, hampir 2000 dinar. Kalau Utsman lebih dahsyat lagi, karena Utsman saat itu lagi banyak-banyaknya harta amanah. Ya. Akhirnya apa? Kita butuh kendaraan, tapi kita kurang armada. Nabi buka yang namanya keran kanal sedekah untuk persiapan Tabuk. Wah, banyak yang bersedekah. Ada yang bersedekah banyak sampai 400 unta, banyak Bang. Ada yang sampai 200 uqiyah. Ada yang coba bawa berapa, 4 mut dibawa. Ini Nabi, kami korbankan harta untuk perjuangan Islam.
Nabi buka kanal besar-besar. Ya, bahkan nggak apa-apa. Nabi sempat galau, aduh nanti saya memberatkan orang-orang yang susah khawatirnya kan. Tapi akhirnya turun surat At-Taubah ayat 92. Allah kasih lisensi, nggak apa-apa. Engkau satukan aja kekuatan mereka, kebersamaan untuk kebaikan Islam. Ya, walaupun sebelumnya habis dapat ghanimah juga di Hunain kan. Makanya turun satu ayat yang mengatakan boleh ya Rasulullah engkau mengutip pengorbanan mereka untuk menambah kendaraan armada kamu untuk dalam perhelatan perang besar. Di surat At-Taubah ayat 92. Apa kata Allah? Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Ya, tidak ada dosa orang yang datang kepadamu ya supaya kamu memberi mereka kendaraan. Orang miskin aja daftar, saya mau ikut Nabi, tapi saya nggak punya kendaraan berangkat. Sampai orang miskin gitu, kami nggak punya apa-apa, cuma punya badan, mau ikut. Tapi kata Nabi, ini perjalanan berat, masing-masing harus punya kendaraan. Sampai Allah bilang begitu. Qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Nggak apa-apa, kau katakan sama mereka, aku tak punya sesuatu untuk membawa kalian ke sana. Sampai ternyata kata Allah apa? Tawallau, mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Tapi orang-orang miskin nangis keluar air mata. Kenapa? Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kami pengen ikut tapi kami enggak punya kendaraan. Nangis mereka. Coba, dia daftar ke Nabi ingin ikut jihad dengan kemiskinannya, enggak bisa ikut, nangis, Pak. Kalau kita lain disuruh jihad nangis-nangis tak mau ikut. Orang miskin di perang Tabuk tuh begitu, Pak. Ya. Nah, akhirnya dilakukanlah mulai namanya at-tafaqud, ya. Penerimaan. Berapa banyak? Utsman bin Affan sudah siapkan 200 onta. Mohon maaf, bukan 400, 200 penuh dengan barang-barang di dalam untanya senilai 200 uqiyah. Ya, 200 uqiyah. Berapa satu uqiyah? Kalau saya tidak salah waktu itu, lupa saya. Kalau nggak salah sih 20 juta. Disiapkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Setelah itu masuk lagi dagangannya Utsman, ditambah lagi 100 ekor unta dengan barang-barang diangkutnya. Berapa lagi? Tambah lagi oleh Utsman 1000 dinar ditaruh di kamar Rasulullah. Dia suruh anak buahnya kasih 1000 dinar, letakkan di kamar Rasulullah biar beliau ambil ini jadi persiapan perang. 1000 dinar, Pak. Ya, 1 dinar itu hitungannya seperti 4 gram seperempat. 4 gram emas. 1 gram emas berapa sekarang? Mahal ya. Kalau dikali 4 jadi 4 seperempat berapa? 1.500.000 kali 4 6 juta. 6 juta. Seperempatnya 1,5 berapa? 400.000. 6 juta 400. 1 dinar. 4 seperempat gram kalau saya tak salah. Yang dikasih ditaruh di kamar Rasulullah oleh Utsman berapa? 1000 dinar. Berarti berapa tuh? Banyak kan? Itu, Pak, infaknya untuk perang, Pak. Untuk perang, ya. Maka kata Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang akan membahayakan Utsman setelah pengorbanan hari ini. Kalau secara kuantitas Utsman paling banyak, Pak, infaknya. Tapi secara persentasi Abu Bakar. Ya. Setelah itu, Pak, nggak habis Utsman, habis 1000 dinar itu ditambah lagi, ya. Maka sebenarnya di sini 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Ini belum termasuk uang kontan. Ya, tadi kan dinar berbentuk emas, tapi ada uang kontan yang diserahkan oleh Utsman. Jadi banyak kali 900 unta, yang pertama tambah 100.000, sebelumnya 200, 1.200 unta, Pak. Ngeri, Pak, untuk donasi perangnya dia. Abdurrahman bin Auf orang kaya datang, tapi masih kalah sama Utsman. Dia kasih 200 uqiyah perak. Abu Bakar serahkan semua hartanya. Ya, tidak dia sisakan untuk
keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Berapa? 4.000 dirham. Besar Pak. Ya, 4.000 dirham. Saya lupa dirham sekarang berapa, apakah 120.000 atau 140.000? Ya, berapa tahun lalu cuma 80.000, 70.000, 4.000 dirham. Tapi itu semua yang ada di rumah, semua yang ada di rumah. Walaupun secara persentase banyak sekali, tapi memang secara kuantitas belum melebihi Utsman bin Affan. Ya. Umar datang kasih berapa? Separuh hartanya. Abbas datang serahkan banyak juga. Tolha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi, ada yang berikan 70 wasak kurma, ya. Ada yang sedikit, ada yang cuma sejumput. Nabi, saya mau ikut serta, cuma sejumput. Saya pengen ikut membantu peperangan untuk perjuangan Islam. Kecuali siapa? Orang munafik. Ketika Nabi sedang kutip infak itu, orang munafik mencibir, ngapain dia habis-habisin uang kasih Muhammad? Ya, maka turun ayat dalam surat At-Taubah 79. Mereka mencibir, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat, orang-orang yang mencela orang beriman memberikan sedekah. Siapa mereka? Minal munafiqin, orang-orang munafik. Makanya orang munafik tuh kalau kita lagi berjuang misalnya tentang Palestina, dia nyinyir, mana mau ikut walaupun 2.000 perak. Ngapain cuma nyumbang Palestina? Tempat kita aja susah, gitu kan? Itu orang munafik. Kalau ada ta'awun untuk orang Islam pasti mundur dia. Ya, pasti dia mundur. Ya. Nah, saya sendiri dapat banyak pesan. Ya. Dapat banyak pesan dari masyarakat, kalau diamanahkan jadi pemimpin, tolong suarakan tentang Palestina sebagai pemimpin. Baik, semalam tuh saya 2 hari lalu ada yang datangi. Tolong Ustaz, kalau awak jadi pemimpin, nanti suarakan pemimpin yang suarakan Palestina tak banyak katanya. Kalau bisa apa kalau pemimpin Tanjung Pinang? Yang penting bersuara kan Pak? Ya, yang penting bersuara. Saya bilang insya Allah pasti terdepan lah untuk itu. Ya. Akhirnya berangkat ke Tabuk. Sebelum berangkat beliau menunjuk namanya Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Ya. Ada yang mengatakan orang lain namanya Siba Al-Urfutah untuk menjadi wakil di Madinah. Ya. Nah, untuk keluarga beliau tuh mengutus Ali tadinya. Ali, kau jaga di sini, karena kan harus dijaga juga Madinah. Tapi karena didorong keinginan kuat Ali, dia nggak mau. Dia sampai menyusul, sampai berdebat. Nabi bilang pulang. Kau harus menjaga stabilitas Madinah. Sampai Ali mengatakan, apakah engkau tidak boleh menjadikan aku seperti Harun di sisi Musa? Begitu. Kau kemana-mana, Ali ada di sebelah kamu, sebagaimana Harun membersamai Musa. Ya, kata Nabi, bisa, cuma tidak ada Nabi setelahku. Kalau dia mau jadi Harun, berarti jadi Nabi juga. Nggak ada Nabi setelahku, kata Nabi. Ya, ini istilahnya. Tapi beliau meridhoi luar biasa Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah hari Kamis ke arah utara, tujuannya Tabuk, pasukannya 30.000 waktu itu. Ya, maka uang yang dikumpul sebenarnya masih nggak cukup Pak untuk membiayai 30.000 perjalanan. Makanya di perjalanan tuh 1 unta untuk 18 orang. 18 orang tuh ganti-gantian naik untanya. Karena kalau jalan terus ya gempor, nggak sanggup. 1 unta untuk 18 orang. Tadi gantian naik turun supaya mereka bisa kuat. Pasukan di perang Tabuk disebut dengan Jaisul Usrah. Jais artinya tentara, pasukan, Usrah itu sulit. Tentara dalam keadaan sulit. Ya. Nah, sampai di perjalanan beliau melewati namanya Al-Hijr, perkampungan kaum Tsamud, Pak, yang bikin batu-batu besar jadi rumah. Ya, waktu itu para sahabat sempat stay di sana, ada sumur digunakan mereka untuk makan dan wudhu. Ternyata Nabi bilang jangan wudhu, jangan makan dengan sumur-sumur mereka. Kenapa? Fa innahum qaumun yu'adzibun. Karena mereka adalah kaum yang pernah diazab Allah, nggak berkah. Makanya kalau sekarang suka bilang, kenapa kalau orang haji umroh nggak pernah dibawa ke tempat kaum Samud, kaum Ad? Tapi nggak respon, tapi nggak setujui Pak. Jadi ketika Tabuk mampir ke perkampungan kaum Samud,
ada yang sudah bikin gandum, Pak. Dari airnya kan, dibikin gandum. Nabi bilang, kasih ke binatang-binatang, kasih makan binatang ternak, kasih ke unta-unta. Kenapa? Ini kaum yang dimurkai Allah, kampungnya dimurkai Allah. Makanya ada ulama yang bilang, jangan ziarah ke tempat kaum Tsamud. Walaupun ada aja yang ngeyel tuh, konten kreator tuh, ngeyel. Ini tempat yang nggak boleh datang. Memang Nabi larang. Ya. Bahkan Nabi bilang, sampai bilang apa? La tasrabul ma, jangan minum air di sini. Wala yatawadda, jangan wudu pakai air ini. Kalau ada di antara kalian sudah bikin adonan gandum, ya, irmi, ya, ilal ghanami, ya, berikan kepada binatang ternak, kepada unta-unta, jangan dimakan sedikit pun. Nah, kemudian ada beberapa titik sumur. Nabi bilang, nanti kalau untaku berhenti di satu sumur, dia minum, itu yang boleh. Kalau yang lain tak boleh. Ya, makanya dalam hadis Sahihain, Ibnu Umar pernah mengatakan, menceritakan ini, ketika Nabi lewat daerah namanya Al-Hijr, tempat pemukiman kaum Tsamud yang diazab Allah itu, ya, Nabi melarang untuk ke sana karena kaum Tsamud kaumnya besar-besar, tapi menganiaya, menzalimi dirinya sendiri dengan kekafiran. Jadi nggak diperbolehkan. Jadi ada pertanyaan begitu ya, kalau di tempat kaum Tsamud, kaum Ad, kenapa nggak pernah orang ziarah? Ya, tanya sama teman-teman yang mahasiswa Madinah, mereka tahu tuh lokasinya. Ya, mereka tahu. Nah, Tabuk ini posisinya kalau tidak salah saya 77.000 kilometer kalau salah, jauh. Tabuk ini 7.000 kilometer. Nah, tiba di sana, Nabi bikin komando, kemudian berpidato menyemangati karena lawannya sangat berat, ya. Orang Romawi mulai hilang itu, Pak, mentalnya. Kenapa? Sampai pula mereka ke sini. Kami yang siap menghajar dengan apa? Menjarah kabilah-kabilah, tiba-tiba Muhammad datang. Sebesar apa kekuatan mereka? Makanya Romawi itu kadang-kadang takut, Pak. Ya, takut. Sama seperti di perang Al-Qadasiyah. Ya, musuh-musuh itu takutnya apa? Gara-gara para sahabat bersiwak. Kenapa? Tentara Muhammad sudah pakai jimat, kayu aja dimakan, apalagi kita, katanya. Padahal Nabi suruh bersiwak bareng-bareng kan. Itulah cara Allah, ya, untuk menimbulkan rasa takut kepada musuh Islam. Itu kan salah satu pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak ditolong kepada yang lain. Ya, fa'asobahumur ru'ba namanya. Allah timpakan mereka rasa takut. Ini sudah menang duluan, Pak, 5-0. Makanya bapak saya bilang, ya, waktu saya pernah sekolah 3 tahun di Jakarta, ya, tinggal saya di daerah Senen itu, Pak, banyak kan kriminalitas. Di Metro Mini itu banyak yang udah pakai pisau tuh udah nodong-nodong gitu kan. Bapak saya bilang, kalau ada orang nodong, kok nggak usah banyak ngomong, kok kasih aja sikut, kau sikit. Karena kalau orang sudah dipukul pertama, langsung mentalnya jatuh, nggak berani. Ya, alhamdulillah saya nggak pernah sampai begitu. Itu cuma waspadanya. Orang kalau sudah digebuk duluan, mentalnya jatuh. Ya, nah itu. Nah, makanya ketika mereka lihat, wah ini ngeri, kok berani pula dia datangi. Kami sedang persiapkan pasukan lawan dia pula datang ke sini. Maka mulai muncul kekhawatiran, makin naik pamor militer umat Islam. Ya, nah akhirnya, ya, terjadilah peperangan itu. Setelah peperangan terjadi, berapa lama? Pertama 10 hari tidak selesai, 20 hari nggak selesai, 30 hari nggak selesai, sampai 50 hari pertempuran segitu besarnya Romawi. Tapi Allah takdirkan, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dari ujung bumi Allah akan kalahkan mereka dengan kekuatan Islam. Akhirnya dengan 30.000 pasukan, dengan kendaraan apa adanya, melawan 40.000 penuh dengan kesiapan senjata, Allah berikan kemenangan. Yang meninggal cukup terbatas sebenarnya. Dengan perang yang sangat besar ini cukup terbatas, akhirnya terpukullah Romawi, dikalahkan, gulibatir Rum oleh kaum muslimin, sampai turunlah surat Ar-Rum yang menceritakan itu. Dalam surat At-Taubah juga banyak diceritakan bagaimana
kemenangan-kemenangan yang alhamdulillah bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, nah akhirnya kaum muslimin di perang Tabuk mendapatkan kemenangan tanpa tekanan yang begitu berat, Pak, tanpa tekanan. Ya, bahkan dengan perjalanan ini Allah cukupkan, ya, kaum muslimin sempat pulang, ada yang mau nyerang lagi, siapa? 12 orang munafik. Waktu di bukit pengen menyerang Nabi, namanya Bukit Ammar, ya. Tapi Nabi itu punya intelijen, namanya Hudzaifah bin Yaman. Dibilang Nabi, sebentar lagi akan ada orang-orang yang mau nyerang kamu. Kenapa? Mereka panik karena Romawi saja nggak bisa ngalahin kamu. Tapi dia akan bikin serangan untuk menyergap Nabi. Tapi ada Hudzaifah. Nah, Hudzaifah udah kasih informasi. Akhirnya apa? Tiba-tiba dengan suara gaduh diakomodir oleh pasukan Nabi, digerebek habis semua. Ya. Kenapa? Wahammu bima lam yanalu. Mereka sedih terhadap apa yang mereka capai tak berhasil. Mereka sudah bikin kasakusuk, wah Romawi akan bantai Muhammad, kita akan kuasai lagi Madinah. Ternyata nggak berhasil. Itu yang membuat mereka gelisah. Ya. Nah, Nabi berangkat perang Tabuk bulan Rajab, pulangnya sampai Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya kan? 2 bulan. Ya. Nah, kalau secara total di Tabuknya 20 hari, perangnya 20 hari. Sisanya perjalanannya 30 hari, Pak. Perang 20 hari, perjalanan 30 hari. Capek banget ini loh. Ya. Udah jalan segitu lama, perangnya banyak lagi, lama. Ini double-double. Ya. Makanya ada yang nggak ikut serta, hampir 90 orang munafik, veteran, orang tua. Kecuali ada 3 orang yang sebenarnya nggak munafik, tapi mereka ini tergoda dengan panen raya. Namanya Ka'ab bin Malik. Dalam hadis tentang Ka'ab itu banyak. Pernah nggak dengar yang saya ceritakan? Dia diboikot selama sebulan, nggak ada yang mau jawab salamnya. Itu Ka'ab, karena tidak serta dengan perang Tabuk. Ya, ada ayat-ayatnya itu tentang itu. Nah, pengaruhnya apa? Pamor orang Islam makin naik. Ya, orang-orang makin sadar tentang kekuatan Islam. Banyak orang yang menghibah-hibah dengan kaum muslimin setelah itu. Ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, di tahun 9 ini beberapa peristiwa penting selain daripada Tabuk itu terjadi. Apa itu? Yang pertama, ya, Raja Najasyi meninggal dunia. Disitulah Nabi melakukan sholat ghaib. Di tahun 9 ini putri Nabi Ummu Kulthum meninggal dunia, membuat beliau sangat sedih. Ya, sampai beliau bilang kepada Utsman, Utsman ini kan istrinya 2 putri Nabi. Sampai bilang, ya Utsman, kalau aku masih bisa hidup bersama dengan Ummu Kulthum, aku niscaya akan nikahkan dengan kau lagi. Ya, saking sayangnya. Nah, kemudian di tahun ini juga pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia pasca Nabi pulang dari perang Tabuk. Ya, Nabi sempat mintakan ampunan. Sekarang pertanyaan saya, boleh nggak mintakan ampunan orang munafik? Boleh, Pak. Yang nggak boleh adalah orang kafir. Ya, Nabi sempat mintakan ampunan. Nabi ikut sholati jenazahnya. Tapi ini ada maslahat. Ya, tujuannya apa? Supaya pengikutnya yang munafik bisa diluruskan. Walaupun Umar itu menghalangi, Nabi jangan disolatin, Nabi jangan disolatin. Ya, jangan disolatin. Akhirnya turun ayat yang memihak Umar. Nabi mau sholati, ya, tapi turun ayat yang memihak Umar. Itulah saking lembutnya Rasulullah diingatkan oleh para sahabat. Ya, nah itu yang terjadi sekitar tahun 9 Hijriah, perang Tabuk. Ya, nanti setelah ini ada kisah tentang Abu Bakar menunaikan ibadah haji, ya, dan beberapa hikmah kisah setelahnya. Ya, dan nanti semakin setelah perang Tabuk orang banyak masuk Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan perang Tabuk. Fajar mana Fajar? Untuk memberikan hartanya persiapan perang. Nah, saat ini kita hanya dituntut untuk zakat mal sebanyak 2,5%. Nah, sejak kapan 2,5% itu berlaku? Kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau zakat 2,5% itu sejak sejak apa? Sejak awal syariat itu sudah segitu, Pak. Ya, sudah sejak awal syariat diturunkan tentang perintah zakat sudah segitu. Ya, bahkan dulu ada yang namanya persentase ghanimah, humus namanya, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Dikeluarkan dulu, baru dibagikan. Klausal ini nggak bisa dipraktekkan sekarang kan? Kita nggak ada ghanimah kan? Kalau 2,5% itu sudah dari situ zakat mal. Ya, kemudian juga zakat fitrah sudah berlaku sejak dulu. Nah, waktu itu ini seperti donasi khusus waktu itu. Bukan dari perintah ayat secara direct, tapi donasi khusus. Kita mau perang melawan Romawi, adakah kalian yang ingin berkorban? Tapi nggak pakai klausul zakat. Kalau pakai klausul zakat nggak dapat segitu. Sikit aja. Ya, kalau pakai klausul zakat, Abu Bakar nggak masuk kriteria karena dia 100%, bukan 2,5%. Ya, ini boleh secara darurat kalau diumumkan oleh pemimpin tertinggi waktu itu Rasulullah. Butuh lebih dari itu. Makanya itu infak gila-gilaan sepanjang sejarahnya kaum muslimin kan. Abu Bakar pun seumur hidup nggak pernah sepengorbanan itu. Disitulah. Cuman mungkin ada fakta yang baru bapak-bapak tahu. Ternyata yang paling banyak adalah Utsman. Selama ini kan kita tahunya adalah Abu Bakar. Ya betul secara persentasi, tapi secara kuantitas yang paling banyak adalah Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita bisa gitu juga ya Pak ya. Kompak kalau ada perjuangan untuk membela agama, kita siap korbankan harta yang kita cintai untuk kemenangan. Ada lagi? Sama lagi. Nah, bahkan 100%. Abu Bakar sendiri kan punya keluarga, istri dan anak itu untuk kehidupan berikutnya bagaimana itu? Nah, Abu Bakar itu pedagang. Ya, dia bukan petugas negara, bukan orang yang bergaji. Jadi dia keluar, kalau pedagang semua dilaci keluar hari ini, besok apa lagi? Nah, ini kita nggak tahu ya. Dia pedagang di pedagang, ya. Kalau Umar kan dia penggembala, uangnya terukur. Ya, coba sekarang misalnya saya punya toko, saya bilang sama istri, toko tolong semuanya keluarin yang ada di toko, yang ada di kas laci toko, yang laku semua keluarin untuk bantu Palestina. Besok kan orang beli lagi, kan? Masuk lagi barang tuh. Nah, makanya ini yang kurang lengkap orang banyak tahu. Karena basicnya Abu Bakar adalah pedagang. Pedagang tuh habis hari ini, besok nongol lagi. Ya, duitnya banyak pedagang Pak. Makanya saya punya adik lebih banyak sebenarnya duitnya dari saya, lebih cocok jadi berpolitik gitu ya. Bapak kalau lihat ada restoran namanya Al Bariki Resto di Batu 9 dekat Zulfirdaus, itu adik bungsu saya tuh. Hafidhoh tuh Pak, 30 juz. Tapi dia pedagang. Akhirnya apa? Tabungannya jauh mengungguli abangnya. Ya, karena apa? Pintu dagang tuh ngeri Pak, ngeri dahsyat. Ya, dahsyat sekali. Ya, makanya ketika zaman Covid orang susah duit, dia panen uang adik saya tuh. Karena apa? Jual makanan online. Kan semua orang pesan online. Makanya kata dia nggak semua Covid itu musibah. Buat pedagang online Covid adalah anugerah. Ya, sampai sekarang. Ya jualan di 2 ruko, di 3 ruko lah sebelum Zulfirdaus. Itu pedagang. Jadi ya, saya juga lihat berapa sih dia punya pendapatan satu hari 2 digit Pak. Bruto tapi kan, bruto 2 digit. Makanya bayangin kalau dia dagang misalnya, dikeluarkan semua sekian puluh juta atau sekian belas juta sehari, keluarin kuras. Besok kan ada orang makan lagi, masuk lagi. Itulah basicnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Umar nggak segitu? Karena beda basic. Umar separuh. Umar separuhnya. Itu Pak ya. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Mohon izin saya langsung karena jam 7 diminta tausiah pembukaan Mr. Blitz. Iya, ayam Kentucky itu ya. Itu punya orang kita Pak. Ya, Bapak kalau bisa beli di situ aja. Daripada beli yang masih afiliasi dukung, iya Zionis, ya Israel, ya jangan dibela nih Pak. Dan itu Mr. Blitz itu punya orang kita, orang Muslim, ya selalu bantu rumah tahfiz anak santri, ya selalu bantu.
Ya walaupun ke tahfiz saya sih belum pernah gitu ya, belum setahu saya belum ada link. Dia bantu ke beberapa rumah tahfiz. Jadi kalau mau belanja di situ harganya juga rasanya juga kompetitif, enak Pak, lebih enak malah. Ya bersainglah dengan yang tiga huruf gitu ya, yang Zionis itu penggemar Zionis, Bapak belanja di sana. Makanya dia ngundang saya untuk berikan sambutan pembukaannya, kan besar-besaran ya itu. Dulu saya tahunya dia jualan cuma minuman-minuman cincau gitu ya, sukses sampai sekarang. Jadi kalau mau bawa anak, jangan, kalau bisa jangan beli ke Kentucky yang afiliasi dukung Israel. Mendingan Bapak beli ayam geprek depan perumahan pun lebih bagus. Bukan tak enak, enak ya. Ya, mesin itu termasuk yang kekinian dengan yang tiga huruf cici itu, nah, dia juga nggak kalah, enak Pak. Dan itu punya orang Muslim, abangnya teman saya, sama-sama di partai PKS juga abangnya, ya, dia pegiat umroh, jadi silakan disukseskan, itu bebas dari dukungan Zionis, bahkan beliau mendukung Palestina, kan gitu ya. Kalau ada usaha orang kita yang berdaya, insya Allah banyak orang Islam di bawahnya juga akan dapat kemanfaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.